Telusuri tempat hits di Korea di Seoulgram bersama DJ Jisoo. Halo, apa kabar DJ Jisoo? Ya, baik-baik. Baik-baik. Gimana kemarin hari kemerdekaan Korea dan Indonesia? Ada ikut-ikut sesuatu nggak atau ternyata kerja? Iya, kerja sih. Oh, kerja. Tanggal realitanya 17 ya. Uh-uh. Ketepaan kan Korea juga tanggal 17. Kemarin tuh libur juga. Libur, betul. Jadi mungkin teman-teman orang Indonesia yang tinggal di Korea juga bisa merayakan lah ya. Iya, betul. Karena emang tanggal merah juga. Iya, ya di KBRI ada upacara juga sih, mereka ada bikin games kecil-kecilan gitulah gitu. Pagi ya, kalau Iya nggak salah. pagi. Tapi kan panas ya, lagi musim panas gitu. Tapi kalau misalnya kalau Indonesia kan banyak banget game tradisional gitu yang biasanya kan pas di 17-an gitu dimainin. Kalau Korea ada nggak sih atau memang cuma upacara aja habis itu udah gitu? Kayaknya cuma upacara aja sih. Soalnya kayak misalnya kan dulu di Indonesia ya, ada game 17 Agustus. Iya, Kayak kayak tadi balap karung lah. terus tangkep lele belut ya. Iya, belut iya. Ya kan tapi setahu aku di Korea cuman ada kayak olahraga mungkin ya. Oh. Nggak pernah lihat yang kayak panjat pinang ya. Iya, Itu nggak iya. pernah lihat sih emang. Mungkin perbedaan budaya. Iya. Mungkin di Jejitsu harus kenalkan panjat pinang gitu. Tapi masalahnya pohon pinang nggak ada di Korea ya. Harus Kalau nggak, diimpor dulu harus ya. diimpor dari Indonesia. Kalau Indonesia kan banyak ya pohon pinang, ada makan kerupuk. Nah di Indonesia kerupuknya nggak bolong tapi kerupuk di Korea. Nggak bisa dibolongin, nggak bisa masukin tali. Iya, bolongin dikit gitu. Oh iya. Tapi lucunya kan Korea dan Indonesia juga sama-sama maksudnya kemerdekaan yang ke-81 Iya, ya. betul. Jadi banyak orang kan sekarang lagi juga zaman lari kan ya. Iya. Banyak orang yang merayakan itu. Iya, Misalnya yang benar. yang biasa-biasa aja ya. Iya, lari iya. 8,15. Iya, betul. Yang expert lari 81. 81. Kayak gitu. Gue lihat lagi tuh ada yang beneran lari 81 kilo Nah, ya. tapi lucunya emang kalau di Korea kan ada satu artis yang pelari yang Iya. ya. Dia tuh udah beberapa tahun lari 81 kilo pas ya tiap tahun ini. Tapi ternyata di Indonesia juga ada. Ada yang lari 81 kilo juga dan aku lihatnya tuh bule lucunya. Iya, dia ikut Bukan orang bukan orang Indonesia ya. Tapi bule. Nah, kalau teman-teman gue lari di Indonesia, mereka larinya ini 17,8 kilo gitu. Jadi ngambil sih 17 Agustusnya tanggalnya. Bukan 8,1. Bukan 80, bukan umurnya. Tapi 17 kan masih bisa lah ya gitu kan. Kalau 81 kan jauh ya, capek gitu. Itu Iya. Jakarta Bogor balik lagi Jakarta tuh kalau di Kalau Indonesia. 81 harus ada ini ya, keniatan yang luar biasa Iya, ya. betul. Nggak tahu tuh bangun jam berapa tuh biar bisa lari 81 kilo di Jakarta. Tapi itulah ya serunya ya. Sebenarnya kalau di Indonesia kan juga abis lomba-lomba, nah biasanya tuh suka jalan-jalan. Karena biasanya tempat-tempat tuh banyak yang promo-promo gitu kan. Dia suka jalan-jalan. Nah kalau Korea nih misalnya kalau jalan-jalan tuh kemana nih pas libur-libur kemarin? Sebenarnya kalau liburan ya yang mereka pingin aja. Mungkin ada yang beberapa kalau yang ini ya. Cinta negara mungkin ke monumen-monumen. Oh iya benar. Biar mengenang lah intinya. Iya. Tapi emang menurutku juga Korea juga negara yang salah satu cukup cinta sama negaranya. Jadi banyak yang kayak ngepost tentang kemerdekaan kayak gitu. Iya, KBS kita juga kontennya di sosial media mengenai Korea guys. Ditonton ya. Ditonton ya, ada aku di Seoul, Sahi di Busan, kita ke museum jalan-jalan. Nah, tapi kalau sekarang nih jalan-jalannya di Jisoo, kita mau diajak jalan-jalan kemana? Nah, kita hari ini mau lanjut sama yang minggu kemarin. Mau tetap lanjut di Seoul City Hall. Oke. Soalnya masih ada lagi yang bisa kita lihat kayak gitu. Oke, dan ini gue tanya dulu di depan, ini gratis juga? Gratis juga. Oke, itu yang penting. Itu yang penting ya. Iya, makanya ini gratis juga, berarti di Seoul City Hall bisa seharian ya sebenarnya? 2 hari, bisa. 3 hari. Ya kalau 3 hari nggak bisa 2 hari nggak bisa soalnya kan ada jam tutupnya Oh ya. iya, benar juga. Karena jam operasionalnya untuk bulan 3 sampai bulan 10 itu jam 9 sampai jam 9. Oke. Dan bulan 11 sampai 2 tuh jam 9 sampai jam 8. Berkurang 1 jam. Oke, jadi penasaran ini gue gimana tempatnya nih. Kita langsung lihat videonya dulu aja ya biar nggak penasaran lagi. Iya. Pertama di sini ada namanya nama tempatnya itu Friends Seoul Gallery. Oke. Jadi kayak mengenalkan Seoul lah. Oh. Tapi tempatnya itu keren banget menurutku karena kayak desain grafiknya, terus yang bisa dilihat itu banyak banget. Oh, dia futuristik gitu lah ya. Bener. Gambar-gambarnya. Jadi pas aku kesini juga banyak yang bengong,
terus nyantai di sini. Oh gitu. Dan seperti yang aku kasih tahu yang minggu kemarin kan banyak robot barista. Iya, iya, Nggak cuma iya. robot barista aja, ada robot yang ngasih tahu ya, robot Oh, info. robot pemandu gitu ya. Yang biasanya Oh, kalau teman-teman ke airport baru iya, iya, kelihatan. iya, iya, betul, betul. Tapi di sini juga lagi bekerja dia. Oh, jadi kadang kita nggak perlu jalan-jalan cari infonya, nanti robotnya datang gitu ya. Kita tinggal Benar. tekan-tekan. Itu bisa touchscreen kan robotnya ya? Benar-benar bisa Oh, touchscreen. wow, Dan dia keren. selalu senyum ya. Iya, betul. Nggak capek dia. Nggak capek. Kalau capek ya dicas aja ya. Benar. Nanti pas dicas juga dia ada keterangannya. Saya lagi Istirahat gitu ya. istirahat kayak gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang kesini dan kayak pingin tahu tentang Seoul itu ada apa aja sih, dan tempatnya tuh kayak gimana. Kalau di Korea kan bisa ada kayak Gangbuk, Songbuk, Iya, ya iya. kayak letaknya lah. Misalnya Iya, kayak iya. Jakarta Barat, Iya, Jakarta iya, Selatan iya. apa kayak gitu. Juga di sini dijelaskan semua. Oh, yang gue suka ini nih ada miniatur di ini ya Seoul, dan ini Seoulnya ya semuanya ya. Bener. Dan kalau teman-teman kesini juga ada kayak garis menggambarkan hanggang sama jembatan. Jadi jelas banget lah miniaturnya. Oh, sama ini gunung-gunung aja ada ya. Bener. Kayak yang mana yang gua Naksan, yang mana yang Acasan. Ayo hafal nggak lu? Yang bawah sih kayaknya gua Naksan ya, yang atas tuh kayaknya Acasan, bukan San. Bukan San. Tapi emang di Seoul sendiri tuh banyak banget gunung-gunung yang ya kecil lah ya. Iya, iya, iya. Yang paling tinggi itu bukan San. Iya, iya. Tapi bagus banget ya, karena dia futuristik gitu, grafis-grafisnya tuh menggambarkan semua yang terjadi di Seoul. Bahkan ini Hanggang Bus juga ada kayak bus-bus interaktif gitu ya. Benar. Dan di gambar yang kita lihat juga menggambarkan Yeouido kan biasanya ada kembang api. Oh iya, iya, Dia benar, juga benar, menggambarkan benar. ada kembang apinya. Oh Jadi kita iya, kayak iya. bisa tahu, oh biasanya kembang api di Yeouido kayak gitu. Iya, 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 iya. Oh itu penting tuh juga, karena kembang api bentar lagi bulan September tuh kembang api festivalnya. Benar, dan itu salah satu festival yang sangat gede ya. Iya, Dan memang betul. dilakukan di Seoul juga, maksudnya Iya. di pemerintahan lah intinya. Iya, iya, betul-betul. Jadi salah acara-acara yang dilakukan di pemerintahan itu dijelaskan semua di sini. Misalnya kayak ya di kembang api, Iya. terus kayak selurutan di musim dingin. Iya, iya, iya. Atau sekarang kan lagi ada kolam renang terbuka. Iya. Nah, kayak gitu semuanya dijelasin. Dan enaknya itu pasti kalau misalnya Seoul tuh biasa gratis, atau seenggaknya pun kalau bayar tuh murah gitu kan. Bener. Kayak yang kolam renang cuma 5.000 Ice gitu, ice skating 1.000 bener. gitu. Iya sih, bagus sih. Dan gue sukanya itu kayak informasi lengkap gitu. Informasinya sangat lengkap. Bulan Agustus kegiatannya apa, bulan September kegiatannya apa, gitu-gitu kan. Bener, ada aja lah. Dan itu kan cuma dari pemerintahan aja ya, maksudnya dari Seoulnya. Iya, Kalau yang dari bukan pemerintahan lah intinya, iya. yang perusahaan biasa itu Iya, ada iya. lagi gitu loh. Oh, Jadi iya, mungkin iya, betul, betul. Seoul ini salah satu kota yang nggak mati-mati karena Iya. ada baru terus. Iya, betul, betul. Jadi nggak bosan gitu. Kan di zaman sekarang juga yang di paling rame kan di Seongsu kan biasanya. Iya, Karena betul. dia pop up terus. Iya, Ada iya, sesuatu iya. yang baru terus. Iya, 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 benar. Pop up apalah lagi event apa, misalnya kayak waktu itu Pokemon gitu-gitu ya. Benar. Dia mengikuti tren juga sih, kayak sukanya apa gitu, bagus sih. Sama gue sukanya ini kan kayak sebenarnya City Hall kantor ya, tapi tuh kayak bisa dimasuki sama nggak boring gitu loh, karena banyak grafis-grafis gini kan. Kayak tempat foto bagus. Dan ada tempat bengong juga. Jadi Iya. kalau teman kesini, ini ada kursinya juga. Jadi teman-teman bisa duduk sambil bengong. Oh, iya, 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 iya. Itu bagus sih, gue suka sama grafis-grafis. Sama mungkin karena sekarang memang summer kan biasanya banyak bunga-bunga ya. Kayak bunga warna ungu lah, bunga apalah yang mungkin kayak bertanya cuma seminggu, 2 minggu gitu-gitu kan. Benar. Jadi mungkin makanya grafis-grafisnya temanya bunga-bunga gitu lagi ya, gitu kali ya. Mungkin mengikutin ya. Iya, iya, iya. Karena memang lagi kayak gitu suasananya. Tapi enak sih ini untuk bengong. Enak banget. Dan ya kerennya kan emang Korea kan 4 musim ya. Iya, Jadi dari 4 musim aja kita udah mendapatkan sesuatu yang berbeda terus. iya. Terus eventnya juga beda terus. Iya, betul. Jadi mungkin gak cepet bosen lah kalau teman-teman yang liburan ke Korea terus menerus lah. Tapi ini bagus sih, berarti kan kalau misalnya kayak
kita bingung ya, kayak kita mau kemana ya, kita ada agenda apa ya, kesini aja kan. Sekalian sekalian lihat-lihat. Ngecek ada apa. Iya, sekalian ngecek ada apa. Oh, berarti bisa nih nanti kalau gue kehabisan ide untuk cerita perantau, gue kesini aja. Bisa nih gitu, ada apa lagi yang bisa dilakukan ya gitu. Benar, biar DJ Wisa mendapat pencerahan ya. Iya, betul, pengalaman. Oh, ini bagus banget, dia kayak bumi gitu ya, muter-muter ya. Benar, dan sebenarnya Friends Soul Gallery ini ada 2 sesi. Tapi yang sesi kedua yang nggak sampai gede banget. Tapi ya ya cukup oke lah, tetap bisa bengong. Terus di sini juga ada tempat duduk yang biasanya kalau ke pantai ya, kayak di Bali. Oh iya, kayak beanbag gitu ya. Itu juga ada. Dan pastinya ada foto zone. Iya, betul. Bersama ini wajib. si Heci. Iya, ini wajib sebagai ikon ya, ikon kota Seoul gitu. Benar. Tapi seru banget. Tapi yang gue suka juga tadi itu tuh kita nggak cuma yang duduk-duduk doang, tapi kan ada informasinya itu tadi. Kayak Seoul gimana, tahun berapa gimana, tadi ada foto-foto sampah, pengelolaannya gimana. Jadi kayak ditunjukin dulu Seoul kayak gini, sekarang kayak gini gitu-gitu ya. Dan kerennya tuh kalau yang Friends Soul Gallery yang pertama itu juga ada waktunya. Misalnya teman-teman lagi bengong, tiba-tiba ada waktu untuk menjelaskan, layarnya ganti. Jadi ya beberapa menit tuh menjelaskan Seoul itu gini, dari gini kayak gitu. Nah itu menarik tuh. Jadi datang-datang dapat info juga kan, nggak cuma ngelihat bagus grafisnya doang. Dan pas menjelaskan informasi itu grafisnya juga berubah. Jadi seperti tadi miniaturnya kayak menggambarkan hanggangnya itu gini. Gimana? Tadi cuman warna hanggangnya yang nyala kayak gitu. Oh iya itu bagus sih. Matching lah intinya. Iya. Iya, balik lagi di Korea. Hari ini masih di segmen Seoulgram. Tadi kita di jalan-jalan ya di Seoul City Hall bagian kedua. Tadi udah lihat galeri-galerinya, Friends Seoul Gallery. Terus habis itu udah ngelihat apa ya, grafis-grafis bagus, miniatur Seoul juga udah kita lihat. Ini sekarang kita mau dibawa ke area mana lagi nih di Jeju? Nah, dan kerennya masih ada lagi. Iya, tadi udah banyak padahal. Dan bahkan ini udah bagian kedua nih City Hall. Benar, dan sebenarnya aku pas kesini juga, itu juga ada exhibition tentang serangga. Serangga yang langka. Aku sebenarnya mau video itu juga, tapi pas aku datang itu ya emang kayak pas udah tutup gitu. Aku salah lihat jam. Ternyata kan emang di situ kan kayak banyak banget ya. Misalnya yang kemarin tutupnya jam berapa, sama yang exhibition itu beda lagi tutupnya. Sama yang kemarin yang Sky Observatory ya. Sama tempat galeri ini juga tutupnya beda lagi. Kayak gitu. Jadi memang harus liatin jam-jamnya ya. Benar. Iya, oke. Tapi kalau gitu apalagi yang ada di sana itu? Nah, dan sekarang aku mau bahas tentang salah satu exhibition lagi. Namanya tuh Gugisi Relics Exhibition Hall. Jadi ini kerennya ketika bangun City Hall ini, katanya ditemukan kayak peninggalan bersejarah. Pas bangun, misalnya kayak serpihan gedung-gedung, terus barang-barang keramik atau DLL kayak gitu, itu ditemukan pas bangun City Hall-nya. Wow, dan keren. ya udah dibikin museum aja, anggapannya kayak gitu. Penasaran pengen Jadi lihat. museumnya bener-bener dibangun di atas tempat yang ditemukan. Iya. Yo, keren. Kalau apa gitu, aja yang ditemukan itu? Kita lihat videonya dulu aja. Dan sebenarnya untuk foto juga keren banget menurutku. Oke. Katanya itu peninggalan di zaman Goryeo sampai Joseon. Ini ya dia masuknya ya. Bener. Dan di sini juga ada brosur bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman yang suka sejarah ya bisa baca lah. Iya. Bagi yang suka sejarah menurutku ya cocok banget sih. Karena ini kan benar-benar di atasnya si penemuannya ya. benar. Jadi lantainya kaca gitu biar bisa ngelihat ya. Ini menarik sih, jarang-jarang nih ada kayak gini exhibition di bawah kaki. Biasanya kan kita ngelihat semata gitu kan, berdiri gitu. Ini di bawah. Dan kan biasanya kan cuman kayak keramik-keramik aja kan. Iya. Tapi ini kayak batu bangunan gitu ya. Kayak bekas bangunan. Iya. Keren banget ini. Jadi kalau teman-teman kesini ya juga bisa tahu dulu bangunan Korea kayak apa. Walaupun udah roboh ya anggapannya. Tapi kan masih ada bentuk-bentuknya. Iya, Mungkin betul. teman-teman yang jurusan art kan bisa membayangkan ya kurang lebih. Dulu kayak gini. Nah, menariknya dijelaskan juga ya ini gimana, apa-apa aja sih yang ditemukan. Ada sisir, ini kayak sepatu deh.
sama kayak keramik-keramikan gitu juga ada. Itu yang dipajang ya. Bener. Oke. Dan ada juga senjata yang dipakai Dulu. di zaman dulu. Oh, iya menarik. Misalnya kan dulu kalau walaupun udah ada bom atau tembak kan bahan bakunya beda ya. Iya betul. Kayak apa yang ngomongnya? Bubuk-bubuk gitu lah ya. Itu juga ditemukan. Oh. Tapi ini juga menurut gua keramiknya nih bagus-bagus ini yang ditemukan kayak macam-macam gitu. Soalnya kayak ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kayak piring atau ada yang tempat air gitu-gitu. Bener. Emang keramik sampai sekarang juga masih zaman, masih ada kan ya. Iya. Tapi kalau betul, yang peninggalan bersejarah tuh kayak bentuknya lebih beda lah intinya. Maksudnya lebih simple tapi lebih kokoh gitu lebih ya. kokoh betul. Karena kan ini kan dari zaman dulu kan, kayak udah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, tapi dia tuh masih ada bentuknya gitu. Benar. Berarti kan kuat banget. Dan emang ya seperti peninggalan bersejarah ya, nggak cuma dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan masih ada yang hobi atau emang kerjanya bikin pottery gitu kan. Iya betul. Mungkin kalau teman-teman yang suka pottery ke museum-museum yang ke exhibition yang zaman sekarang itu juga ada pottery yang lebih modern. Yang coraknya lebih macam-macam lah. Iya betul. Ya tergantung teman-teman lebih suka yang mana aja sih. Iya sih, ini bagus sih. Sama ini juga ada penjelasannya gitu ya. Sebenarnya kayak ini apa yang ditemukan gitu. Jadi kayak biar kita tahu gitu, nggak kadang kan kayak mungkin di Indonesia kita menemukan ini sebagai ini, tapi ternyata di Korea alatnya lain gitu, fungsinya lain gitu kan bisa juga. Nah, di sini dijelaskan nih. Karena di zaman dulu ya, maksudnya zaman tahun 1900 awal apa 1800 kan pesawat belum ada ya. Iya betul. Jadi kalau teman-teman, tapi kerennya gitu, walaupun pesawat nggak ada, beda benua yang ditemukan tuh banyak yang maksudnya mirip atau bersambung. Misalnya di zaman dulu kan ya, maksudnya tembak, misalnya yang awal-awal ya, Iya. tembak udah ada ya, itu di benua lain juga udah ada gitu. Iya betul. Iya sih, meskipun beda-beda ya. Emang sejarah ini asik sih. Iya betul. Karena kayak melihat perkembangan kepintaran manusia. Bener. Kok bisa gitu kan? Iya. Kayak dari cangkul terus ke mesin traktor gitu kan. Bener. Dan kita kan cuma taunya ya udah tiba-tiba muncul, padahal kan di belakangnya tuh banyak banget cerita-cerita gitu lah intinya. Betul. Ada trial errornya lah ya. Bener. Dan semakin mendalami semakin asik lagi gitu. Iya. Makin banyak tahu. Misalnya kan kayak pesawat, kita kan taunya yang membuat pesawat kan yang Wright bersaudara itu ya. Iya betul. Tapi kan sebelumnya sebenarnya udah ada. Tapi yang membuat pesawat yang paling mirip dengan zaman sekarang baru mereka gitu kan. Yang menyempurnakan lah gitu. Bener. Ya mereka ya. Tapi sebelumnya kan sebenarnya udah ada yang bikin. Iya. Atau sama lah kayak ini, kayak struktur bangunan-bangunan ini kan dia kan kayak batu-batu disusun gitu kan. Itu jadi rumah. Kan itu di semua daerah kayak gitu nggak sih, kayak zaman dulu. Indonesia juga kayak gitu kan, rumah-rumah zaman dulu kayak gini, batu-batu. Di Eropa juga kayak gini. Jadi kayak beda-beda tapi sama sebenarnya. Jadi mungkin pola bikinnya kurang lebih sama, tapi coraknya yang beda, artnya betul. yang beda. Mungkin kayak ini pintunya di sini, yang ini pintunya di sini, yang ini pintunya bulat, yang ini pintunya kotak gitu-gitu. Biasanya kali ya. Atap yang membedakan banget. Iya benar-benar. Yang memiliki corak-corak tiap negara ya. Makanya yang suka foto atau apa ke negara, maksudnya ke pedalaman, itu yang membedakan tuh atapnya biasanya. Iya benar. Tapi ini menarik juga karena kan kadang-kadang kan zaman sekarang tuh kayak fashionnya kembali ke tahun 80-an. Benar. Desain rumahnya juga kembali ke zaman kapan gitu-gitu kan. Ini kan bisa jadi inspirasi juga sebenarnya. Tapi itu menurutku udah hukum alam, nggak cuma art aja ya. Semuanya tentang makanan tak apa. Selalu dari yang zaman dulu jadi modern, balik lagi ke zaman dulu. Biasanya kayak gitu. Betul. Ini kata Kamal Maulana, menarik buat dilihat. Iya benar, menarik buat dilihat. Rumah batu kayak zaman purba kah, kata Aphrodite. Ya kayaknya iya kali ya. Kan kita bukan hidup di zaman purba, tapi sih kayaknya purbanya tahun berapa dulu, Masehi kapan juga kan. Soalnya sejarah kan
berkembang terus ya. Iya, Yang betul. dinamakan purba yang mana kita harus tahu dulu. Iya, yang pasti Wilson purba. Tapi beda purba nih kalau itu ya, bukan zaman. Kalau gua bukan purba zaman gitu. Tapi ya sih. Mungkin ini purbanya Wilson juga udah dari zaman purba semua. Iya, betul. Tapi dari tahun kapan, apakah generasinya sama kan itu kita nggak tahu ya. Benar. Tapi emang ya sih pasti kan itu kan generasi rumah-rumah zaman dulu pasti berubah ke yang sekarang kan, dimodifikasi jadi lebih mudah lah bangunnya gitu-gitu. Kalau kayak zaman sekarang rumah-rumah masih kayak gitu, nyari batunya gimana tuh, berat-berat nyusunnya gitu-gitu. Dan itu sih walaupun coraknya sama, itu ada sesuatu yang berbeda. Misalnya kayak yang benar-benar udah lama itu ya. Ada kayak vibes kuno lah anggapannya. Itu yang nggak bisa kita cari lah intinya. Iya, betul. Itu yang mahal tuh biasanya tuh, yang kayak koleksi-koleksi. Betul. Itu yang lebih mahal. Tapi menarik sih, banyak yang bisa dipelajari ya ternyata di sana. Nggak cuma modern. Tadi kan modern-modern yang pertama ya. Benar. Kayak futuristik. Soul yang sekarang. Iya, robot-robot. Iya. Kalau yang tadi soul sekarang, kalau sekarang soul zaman dulu. Iya. Oh, menarik juga nih. Jadi bisa semuanya ya, bisa ngerasain semuanya ya. Sama itu sih, kalau di Jakarta ada juga sebenarnya kayak gitu di Sarinah. Jadi Sarinah itu ada patung-patung gitu yang ketahuan waktu mau direnovasi. Jadi tuh pas dibongkar, dia patungnya masih utuh gitu, gede lagi ukurannya kayak 3 meter kali 2 meter gitu. Tuh gede, akhirnya itu sekarang dipajang. Sama kayak gini, iya. Tapi itu dia cuma satu utuh doang, jadi itu doang tuh yang dipajang. Satu aja. Jadi ya udah, tapi orang-orang akhirnya jadi foto gitu-gitulah di situ. Jadi, karena emang ini kita itu harus rajin menggali tanah jadi. Iya, betul. Muncul something. Coba kita gali tanah rumah kita, siapa tahu ya kan. Ada emas yang disembunyikan dari nenek buyutnya yang dulu tinggal di sana. Iya, kan nggak ada yang tahu, siapa tahu. Tapi kalau rumahnya udah bagus ya jangan dibongkar ya, sayang ya. Ya nggak apa-apa, digali aja. Lahan sebelahnya taman-taman aja digali. Nanti daripada dimarahin emak kan, ngapain keluarga mau datang ini berantakan jadinya gitu. Jadi heboh. Tapi karena kalau Seoul udah konkret semua ya. Iya, betul. Udah nggak bisa digali. Nggak usah lah ya, daripada nanti. Makasih ya di Jisoo udah ngajak kita jalan-jalan. Ini seru banget. Udah mengetahui, udah jalan-jalan saat ini, melihat masa depan indahnya sama masa lalu. Betul, gitu. Masa depan dan masa lalu ya. Semoga kita juga masa depan kita tetap indah juga ya, Kohayers ya. Kayak tadi tuh kan cahaya-cahaya yang ada di Seoul City Hall itu kan tadi lumayan bagus gitu desainnya ya. Semoga kita juga masa depannya bagus gitu ya. Jadi kita tunggu juga gimana nih rekomendasi jalan-jalan dari DJ Yusuf untuk minggu depan. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya DJ Yusuf. Bye-bye. Bye-bye.